pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita mengundang narasumber yang merupakan orang sangat paham dengan praktek pembelajaran matematika. Beliau adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Kedunggalar. Di mana Kedunggalar ini? Di planet mana? Kedunggalar itu adalah salah satu kecamatan saya kira di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Joko Santoso SPD. Temanya kali ini apa? Temanya adalah bagaimana mengajarkan matematika secara mudah. Matematika itu bukan hantu. Jadi anak-anak sudah pada takut dengan matematika. Nanti kita bincang-bincang seperti apa sebetulnya kalau kita belajar matematika. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Selamat pagi, Prof. Ya, terima kasih Mas mau datang ke channel Suyanto.id untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat bagi kita semua. Dan tentu saja karena ini materinya matematika, matematika mudah. Jadi ini sangat relevan dengan fenomena yang baru saja terjadi di mana tes apa matematika kita jeblok di tes kompetensi akademik itu. Dan kali ini kita bersama sampean mudah-mudahan bisa menjelaskan gimana matematika. Menurut sampean sebagai guru udah lama ya matematika. Mengapa matematika dipandang sulit? Bagaimana supaya siswa menggemari matematika? Gimana, Mas? Ya, setiap saya masuk sekolah di SMP itu kan ada misalnya dari SD itu masuk ke SMP. Itu Hmm. saya pertama itu memberi motivasi kepada anak bahwa matematika itu uh, sangat amat sangat terlalu mudah sekali. Kemudian Ya. saya memberi contoh uh, dulu 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 itu anak-anak itu langsung saya di papan menuliskan 10 digit. Hmm. Hmm. Kemudian saya bagi 5. Itu saya bilang bahwa saya bisa mengerjakan hanya 10 detik. Hmm. Kemudian saya kerjakan, kemudian anak-anak itu komentarnya, ah lah Pak, itu hafalan, itu hafalan. Nah, akhirnya metodenya saya rubah. Hmm. Silakan 10 anak maju ke depan, tuliskan angka secara acak. Kemudian saya bagi 5. Uh, Kemudian diuji dengan stopwatch. Nah, diuji stopwatch, ya sekitar 10 detik itu saya kerjakan Hmm. dengan cepat dan benar. Mungkin kalau ada kesalahan satu atau gimana itu saya cek lagi karena awalnya orang itu dari bodoh, dari nggak bisa menjadi pintar, menjadi bisa. Kemudian setelah pintar harus teliti. Kemudian saya kasih apa itu, ini saya teliti dulu. Kemudian misalnya ada kesalahan saya ganti satu angka misalnya kalau yang salah satu itu. Ya. Kemudian kalau benar ya sudah ini benar. Jadi anak saya tunjukkan bahwa matematika itu mudah. Jadi Itu saya setiap itu yang ditunjukkan yang didemonstrasikan itu prosedur apa? Perkalian, penjumlahan atau apa? pembagian 5 dengan cepat. Jadi Oh. saya kebetulan juga punya metode 10 digit, 10 bilangan itu saya bagi 5 itu hanya sekitar 10 detik. Oh, Kemudian berapapun ya. iya berapapun. Karena pembagian 5 dengan cepat itu saya punya juga. Nah, itu Walaupun bilangannya itu random, misalkan iya, aja iya disebut dengan berapa saja gitu ya. iya, iya. Itu awalnya karena saking cepatnya kan pertama gini, percaya apa enggak? Siswa-siswa itu saya tanya, enggak percaya. Ada yang misalnya percaya, kalau percaya bahaya, baru ketemu saya langsung bahaya. Kalau baru ketemu kok percaya bahaya, saya katakan itu. Harus jangan percaya dulu kalau belum ada bukti, saya katakan itu. Tapi setelah saya kerjakan dengan cepatnya, wah itu hafalan Pak. Akhirnya metode tiap tahun kan anaknya itu terus akhirnya saya ganti metodenya. Coba sekarang 10 anak saya acak maju ke depan. Nanti terus kemudian saya juga tidak melihat papan tulis. Terus stopwatch saya kasihkan ke anak. Jadi bahwa betul-betul saya tidak pakai cara yang curang kan gitu. Jadi Hmm. biasanya guru kan menguji siswa.
kalau saya masuk ketemu siswa itu guru harus diuji dulu kompetensinya guru itu harus ya, di mata anak itu harus apa itu harus bisa Harus harus memiliki kompetensi. iya nanti kalau Kalau anak nggak percaya sudah gimana gitu. ya, jadi syarat guru matematika itu supaya anaknya mencintai matematika memang harus bisa mendemonstrasikan kepakarannya di depan anak-anak ketika menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Nah, yang sampai temukan itu ini dalam kerangka apa itu? Nah, Misalkan akan mempermudah prosedur-prosedur matematika yang lain, misalkan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat atau apa gitu, atau hanya sekedar anak tahu berapapun bilangan dibagi 5 bisa diselesaikan dengan cepat. Untuk apa itu? kalau dalam soal kan matematika sendiri kan dibagi ada dua, Hmm, matematika yang murni dan matematika yang terapan. Nah, hmm, kita di dalam soal-soal itu kan dulu ada ujian nasional, itu kan juga dibutuhkan kecepatan dalam mengerjakan. Kemudian ujian nasional dihilangkan, tetapi masih ada soal ini muncul lagi ada soal TKA. Ini kan juga harus membutuhkan waktu yang cepat juga. Salah satunya soal-soal itu kadang-kadang ada yang dibagi dengan 5 karena dalam matematika kan ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Itu semuanya itu harus kita kuasai gitu. Kalau soalnya ya dari misalnya 15 soal atau berapa soal yang diujikan, salah satunya nanti kalau menjumpai soal itu kita menghemat waktu. Karena menurut saya yang dulu zaman ujian nasional itu satu soal itu dikerjakan 3 menit. Satu soal 3 menit. Tapi sekarang soal-soal itu panjang-panjang. hmm. Membacanya saja ini kita butuh waktu. Oh. Jadi itu salah satu alternatif mengerjakan dengan cepat itu menurut saya tetap dibutuhkan. Ya, karena sekarang soal-soal matematika itu termasuk dalam literasi numerasi ya. Jadi Iya, tentu soalnya itu adalah soal yang kontekstual, tidak angka semata. Dan itulah iya, kelemahan anak-anak kita. Ketika iya, dia jago rumus-rumus, tapi begitu dengan menghadapi fenomena konteks itu sulit, sehingga bisa kita nilainya rendah. Nah, dari 5 itu bisa nggak dikembangkan dengan yang lain? Ini, anunya gimana? Saya kepo juga ini. Gimana itu rahasianya, Mas? Bilangan berapapun dibagi 5 bisa diselesaikan dengan cepat itu. Gimana? itu kita harus kalau presentasi langsung kita gimana ya? Misalnya Sampai saya harus sampai misalnya kalau punya slide bisa profesor nyebutkan berapa gitu. Kemudian ya saya nulis di kertas gitu. Nanti bisa diuji dengan kalkulator gimana? ya ya misalkan oh sampai nggak punya anu ya slide ya. Ya misalkan Belum eh, saya siapkan. Sebetulnya ya kemarin saya juga dengan Pak Heri, aduh persiapannya apa ini ya? ya kalau ada di share saja bisa nggak masalah ini. Seperti Enggak, apa yang dijelaskan. yang ini kan yang kali ini kan kita akan yang materi yang FEB dan KPK itu juga. Ya 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 ya. Jadi itu Oke. mungkin lain waktu mungkin ya, ya Oh Prof ya. ya ya ya. Oke. Nah, Jadi yang ini FEB KPK dulu aja. ini ini ada rumusnya atau rumusnya itu mengikuti teori-teori aksioma yang ada sampai ciptakan sendiri gitu dibagi 5 itu. Bisanya 5 ya, 3 tidak ya? Atau berapa gitu? Uh, 7 ada beberapa pola. Nah, 7. Nanti kita harus hafalannya juga harus kuat. Misalnya sisa satu nanti setelah koma berapa itu ada juga. Tapi yang 5 itu yang termasuk ini, termasuk apa ya spektakuler ya. Kalau kita kelihatannya hebat hebat sekali, padahal itu sebetulnya mudah, cuma banyak yang tidak tahu. Termasuk dalam motivasi juga itu saya ini Prof apa misalnya ada soal persegi ajaib yang kotaknya 9 itu Hmm. jumlahnya kemana saja harus sama, ada 8 arah. Itu saya juga kasih motivasi ke anak. Itu uh, jumlahnya 15, yang jumlahnya ganjil itu lebih mudah. Itu Hmm. juga ternyata ada polanya, juga banyak yang tidak tahu. Terus kalau saya ke anak itu menyampaikan kalau bisa mengerjakan yang jumlahnya genap, itu pilih saya kasih uang 10.000, 100.000, 1 juta. Waktunya terserah, misalnya 1 jam pelajaran, dua jam pelajaran, tidak ada yang bisa. Tapi saya punya kuncinya, punya passwordnya. Itu Ya, hubungannya dengan
dengan apa ya, dengan rumus istilahnya. Dengan rumus itu juga salah satu untuk motivasi bahwa matematika itu juga mudah. Itu persegi ajaib itu saya hanya sekitar 9 detik. Hmm. Hanya sekitar 9 detik yang persegi ajaib. Tapi Oh, itu mungkin lain waktu juga. ya ya. Oke, sekarang misalkan saja saya punya angka 8.953. Y, Ini dibagi 5 kan tentunya. Y, Ah, bagaimana itu? Menurut metode sampean tadi, angkanya berapa? 1790,6. Oke, 1.000. Oke, ya, 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 ya. Memang angkanya begitu. Jadi 8.953 dibagi 5 itu sama dengan 1.790,6. Ya, Iya, betul. ya. Hebat sekali ya. Jadi, Enggak hebat, enggak hebat. Dan eh, makanya itu motivasi untuk anak itu sebetulnya mudah. Cuma kita kan namanya IT kan juga ada password itu ya. Kita membuka password itu kalau tidak dikasih tahu passwordnya kan juga sama. Seperti Zoom ini juga kalau kita hmm. nggak tahu passwordnya juga nggak bisa ketemu dengan Prof kan juga seperti itu. Ya, 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 Password ya. ini salah satu penting. Nah ini kalau saya terapkan di anak-anak, kita juga dalam sholat itu juga gitu, kata gitu. Kalau sholat kusuk, kalau kita passwordnya nggak tahu, ya nggak nyambung kan gitu. Hmm. Jadi banyak kita terapkan dari materi pelajaran itu dengan karakter ke anak gitu. Mulai Itu salah kelas, satu. mulai kelas berapa ini disiapkan, Mas? Kalau saya selalu megang yang kelas 7, masalahnya setiap banyak yang di dalam apa ya karya tulis saya pernah baca banyak yang apa itu komentar bahwa matematika itu momok pelajaran. Padahal matematika itu lokomotif pelajaran yang lain. Hmm. Apalagi dalam apa di SMP kan cocok dengan apa ya, teorinya Gardner yang 8 kecerdasan itu. Hmm. Di SMP kan diajari bermacam-macam bidang studi. Nah, Hmm. anak itu ya memang apa ya, dari dalam diri itu kan ada yang paling menonjol, tetapi tetap semuanya diajarkan. Kan kita Ya. nggak bisa memilah-memilih ini tidak ikut Hmm. tidak seperti penjurusan itu kan enggak. Di SMP kan kita tetap harus menyampaikan. Tetapi kalau kecerdasan ganda itu kita memiliki banyak. Seperti saya dulu punya guru SMP itu yang oron, ya drum band bisa, pramuka bisa, kemudian guru matematika juga. Itu kan ya kita punya skill banyak kan juga enak. Nanti cari cari pekerjaan kan juga mudah kan gitu. Ya, ya, ya. Gimana tanggapan anak-anak, Mas? Mereka senang, kemudian menyambut dengan gegap gempita dan Ya, mempraktekkan atau bahkan saling membuat cangkeriman di antara mereka atau mengalami kesulitan mengajarkannya gampang nggak itu rahasianya? sangat mudah. Kebanyakan setelah ketemu itu langsung saya membuka mindset dulu itu. Jadi nomor satu kita membuka mindset pola pikir anak bahwa matematika itu mudah. Akhirnya setelah mudah itu bisa ngikuti. Kadang-kadang kan kalau pelajarannya sudah sulit, itu yang dibenci gurunya kan gitu. Jadi kalau kalau pelajarannya sudah jadi momok itu dengan gurunya itu tidak suka. Tapi kalau pelajaran saya, alhamdulillah kalau saya itu kosong itu anak-anak tambah tambah nggak suka kan. Wah, itu bisa membantu itu. Bisa membantu belajar dengan apa? Dengan hati karena senang. Tapi passion anak-anak itu bisa diarahkan. Tapi eh, jangan Mas Joko, ini mau mengangan-angankan ke bilangan lain nggak selain 5 untuk menemukan itu. Itu gak gampang ya. Kalau yang sekarang kan banyak ya, akun TikTok itu juga ada, kemudian di YouTube pembagian perkalian, kalau itu perkalian 9 kan juga mudah. Jadi setiap kali ada apa tuh yang berhubungan dengan matematika selalu saya terapkan di anak-anak. Jadi saya tetap membuka diri. Bahkan untuk penemuan FEB dan KPK itu saya selalu menanyakan pada anak, bagaimana ini di SD dulu caranya. Ini saya mau langsung masuk ke materi aja yang FEB KPK ya, ya Prof ya. Hmm. Karena itu Hmm. tidak secara serta-merta saya mendapatkan ilmu itu atau cara itu. Saya dulu di SD itu
mencari KPK atau PB itu hanya satu cara, waktu dulu. KPK apa ya? Kelipatan persekutuan terkecil. Kalau Kelipatan. pakai bahasa Inggris itu LCM. Hmm. Di buku-buku bahasa Inggris itu pakai LCM. Hmm. Pakai Excel itu dengan cepat. Saya kemarin WA dengan Pak Heri ya. Kalau menggunakan Excel itu menggunakan rumus sama dengan LCM dalam kurung angkanya nanti di koma langsung ketemu. Tapi kalau kita ulangan atau kita diuji kan pakai online pun kan nggak boleh menggunakan kalkulator. Jadi kita tetap butuh cara yang istilahnya manual kan gitu. Hmm. Lalu KPK. ah, ada nggak upaya untuk hal itu menjelaskan kepada anak apa gunanya belajar matematika itu bagi anak misalkan saja. Tapi kadang-kadang kan saya juga memikirnya dalam pembelajaran mendalam itu kan harus meaningful ya prinsipnya. Nah, apa itu maknanya? Anak-anak mengerti nggak Mas itu? Anak-anak itu belajar matematika itu untuk apa gitu? Atau kita mengerti kan? Ya, dalam soal-soal yang berkaitan dengan kan soal itu kan ada yang esensial, ada yang tidak esensial. Kemudian ada yang bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya dalam KPK FPB ya, itu ada soal yang kehidupan sehari-hari, misalnya ada 2 bis berangkat dari terminal sekian menit sekali, kemudian bis keduanya sekian menit sekali. Nanti misalnya dari terminal itu bersama-sama berangkat, kemudian nanti berangkat lagi ketemu kedua nanti jam berapa, itu kan juga bisa diterapkan. Kemudian ada lagi Ya. kasus uh, 2 buah lampu di tower itu nyalanya setiap detik berapa detik sekali, satunya berapa detik sekali. Pas pertama itu bersama-sama, nanti keduanya. Kemudian yang teknologi canggih sekarang ini kemarin ada perang apa tuh? Perang Iran dengan Israel itu misalnya ada Ya. drone, kemudian ada antinya yang anti pelurunya. Ternyata ada yang tembus ke Israel. Itu saya ceritakan ke anak. Kalau nanti menggunakan ilmu KPK dan FEB ini dengan Indonesia misalnya punya teknologi yang canggih. Kalau itu kan sudah teknologi ya, sudah terapan. Itu Hmm. nanti rudal yang dikirim itu semuanya bisa ditangkis karena mungkin kelemahan ini. Tapi yang kemarin kalau dalam ilmu kenyataan kan mungkin rudalnya terlalu banyak kan juga mungkin apa itu nggak kewalahan ini kewalahan ini. Tapi kalau menggunakan ketepatan itu kan juga bisa digunakan. Ya, 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 ya itu ilmu dasarnya. Ya, saya senang melihat bahwa aplikasinya itu ada. Saya dulu, saya selalu mengatakan misal minus kali minus sama dengan plus di dunia apa itu sebetulnya. Itu sudah saya tanya-tanyakan. Nah, kalau saya di ekonomi bisa menjelaskan, karena minus itu kalau di ilmu ekonomi merupakan defisit. Orang yang defisit anggarannya itu minus dan perkalian itu kan sama dengan jumlahnya diulang-ulang ya. Jadi ketika Yeah. orang itu utang, itu artinya defisit, utang ke A, B, terus ditambah C, D, E, F, G. Artinya utangnya semakin banyak. Jadi minus. Nah, saya menjelaskan seperti itu orang lebih paham. Karena saya dulu ya diajari, minus kali minus itu plus kok bisa. Dan untuk apa itu dalam kehidupan. Nah, hal yang itu memang guru itu harus cerdik di dalam membuat matematika secara kontekstual. Itulah sebabnya pembelajaran mendalam punya prinsip apa meaningful itu penting itu. Nah, mudah-mudahan sampai bisa menemukan hal yang lain dan aplikasi yang kontekstual itu tetap harus dilakukan saya kira ya. Ini kan kurikulumnya menuntut begitu juga Mas ya, yang Iya, kontekstual. kurikulumnya menuntut yang mendalam. Jadi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang nyata sehingga anak-anak nggak ngambang gitu ilmunya. Hmm, ya, dan senang kalau bisa itu. Kalau bisa matematika itu menyelesaikan masalah anak, menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh anak. Oh, ini secara matematis. Padahal belajar matematika itu bisa diawali sejak kecil ya. Misalkan saja kan tidak harus pakai rumus. Kita jalan yuk kita hitung berapa langkah jalan kita. Itu kan untuk menanamkan kultur matematika. Betul nggak menurut sampean? Misalkan Iya, banyak ya. cara untuk belajar matematika. Bahkan profesor saya waktu saya kuliah, waktu D2 dulu,
itu saya juga salut dengan Profesor Slamet Dayono almarhum. Itu Hmm. mengatakan bahwa labnya matematika itu kursi goyang. Karena Ya. belajar matematika itu sangat mudah. Saking mudahnya itu beliaunya mengatakan begitu. Karena sambil duduk di ayun-ayun itu kita inspirasi untuk menemukan sesuatu. Dan saya juga uh, uh, mendengarkan satu cerita misalnya Newton itu menemukan rumusnya waktu kejatuhan apel, kemudian Hmm. ada lagi Archimedes waktu di dalam bencana, kemudian Isaac Newton itu dengan istrinya melipat serbet itu. Jadi kondisi santai. Jadi Hmm. kondisi santai itu bisa menemukan sesuatu. Hmm. Jadi itu salah satunya apa? Kalau orang Jawa itu harus alon-alon wakton krakon itu juga. Sekarang Hmm. kan buru-buru, harus cepat ini cepat itu, kita dibuat stres itu. Iya, 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 iya. Oke lah. Baiklah, Mas Joko. Ini awal. Ini kita apa tetapkan sebagai episode pertama dari ilmu matematika sampai bagaimana mengajarkannya. Di episode kedua yang akan datang, mungkin minggu depan kita cari waktu lagi bagaimana sekarang how to teach math dengan mudah dan siswa juga menyenangi. Saya kira ini perlu disebarluaskan sehingga anak-anak Indonesia itu matematikanya bisa menjadi baik. Terima kasih Mas Joko sudah Sama sama Prof. mau bersama kita di Suyanto.id. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ya, Amin. sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi